Malam hari ini judul kita diambil dari buku Asnaful Maghrurin karangan Imam Al-Ghazali. Sebenarnya hampir sama sih, beda-beda tipis saja. Judulnya adalah Asnaful Maghrurin, orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu. Karya Imam Al-Ghazali. Loh, kenapa kok kitabnya Imam Al-Ghazali terus yang dibahas? Karena memang itu yang paling unik. Satu sisi banyak yang membenci Imam Al-Ghazali, kita coba angkat karya Imam Al-Ghazali untuk kita coba sesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul apa tidak? Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Baik. Di dalam bab yang pertama, Imam Al-Ghazali menuliskan fi ghururil kafirina wa man yusyarikunahum ghururuhum wa ghururul asat minal mu'minin. Di bab yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, tertipunya orang-orang kafir. Kemudian orang-orang yang mengikuti kekafirannya dan orang-orang mukmin yang mengikuti orang kafir. Nanti kita lihat bagaimana poinnya. Dan ini oleh Imam Al-Ghazali yang pertama ghururul kafirin. Kata Imam Al-Ghazali ghururul kafirin terbagi dua. Kemudian yang pertama man gharrathu ad-dunya, al-hayatud dunya. Orang kafir, tertipunya orang kafir dua perkara. Satu, tertipu karena kehidupan dunia. Yang kedua, wa man gharrahu billahi al-gharur syayatin. Maksudnya orang kafir yang tertipu atau orang kafir yang ditipu oleh syaitan agar tidak menyembah Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya, bima yakunu ilajuhum min dzalikal ghurur. Bagaimana cara orang kafir mengatasi persoalan ketertipuan ini? Ada dua, nanti kita bahas. Waman ulaika alladzina yusyarikunal kufar. Dan siapa saja orang-orang yang akan mengikuti gerak-gerik daripada orang kafir. Pertama, mengikuti kekafirannya. Yang kedua, mengikuti perbuatan-perbuatan kekufuran. Yang ketiga, orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir. Nanti kita lihat hukumnya, bagaimana hukumnya. Dan yang terakhir dalam pembahasan dalam poin pertama tadi, mimma yansha' ghururu asatal mu'minin, asatal mu'minin. Apa yang membuat orang mukmin itu bermaksiat kepada Allah sehingga mereka tertipu dan bekerja sama dengan orang kafir. Nanti kita lihat. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Tertipunya orang kafir. Orang kafir tertipu dalam dua perkara. Yang pertama, cinta terhadap dunia. Penyebab dia tertipu karena urusan al-hayatud dunia. Saya angkat karakter. Kalau karakternya orang Israel sudah cukup. Sudah cukup panjang kita bahas maksudnya. Sekarang kita coba lihat karakternya orang jahiliyah pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah kita bahas juga, tapi kita ulang sedikit. Orang kafir pada masa Nabi, lebih tepatnya kafir Quraisy. Bagaimana karakternya kafir Quraisy terhadap harta? Karakternya kafir Quraisy terhadap harta bagaimana? Mereka berdagang mencari kekayaan pribadi. Jadi begini modelnya. Misal, lihat daripada kunyahnya atau lihat daripada kabilahnya. Orang Quraisy tapi kabilahnya kabilah siapa? Mannankah atau kabilah siapakah? Adnankah? Abu Talibkah? Dan lain sebagainya. Maka di Mekah Bapak Ibu akan melihat ini karakter-karakter orang Quraisy yang kaya. Termasuk salah satunya Adnan, Abdul Muttalib. Ini Quraisy yang kaya. Quraisy yang memiliki derajat. Kemudian para Quraisy yang lain itu, mereka memiliki kekayaan yang melimpah dari hasil perdagangan tijarah yang keluar setiap bulan, bukan setiap bulan, setiap musim. Musim dingin dan musim panas. Maka kalau di Arab itu ada dua musim.
musim dingin, musim panas. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli akhir, Agustus, September, Oktober, November. Itu musimnya panas. Musim panas. Akhir November masuk ke Desember, Januari, Februari, musim dingin. Lepas itu musim haji. Setelah musim haji, bertenang ria. Dalam musim haji panas masih ada, dingin juga ada. Lepas musim haji, masa tenang. Musimnya biasa saja. Panas banget tidak, dingin banget tidak. Jadi masa itu ada. Masa itu ada. Tapi dua musim itu menjadi sebuah karakter daripada orang Arab untuk keluar melakukan perdagangan, mencari kekayaan. Satu ketika pada masa tabi'in, ada seorang pada masa Harun Ar-Rasyid yang ketika itu hidup dan menjadi raja. Ketika itu ada seorang saudagar yang kaya keluar selama 3 bulan, balik daripada perdagangan dia bawa emas, sekian banyak emas. Uniknya dia lakukan timbangan. Apa kata dia? Cari timbangan apakah emas aku ini benar. Ini karakter. Sehingga waktu itu dicari timbangan-timbangan dan dibuktikan apakah emas ini asli. Ternyata di beberapa timbangan emasnya itu asli, cuman tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Misal ini 24 karat, ternyata emas itu tidak 24 karat, cuman 22 karat gitu. Dan ini kondisi. Nah, mereka berbondong-bondong mencari kekayaan dan membuat rumah yang megah-megah. Ini karakter jahiliyah masanya. Jahiliyah masanya. Berarti kalau ada orang sekarang memperkaya diri jahiliyah, Ustaz, beda tipis. Nggak, tenang. Beda tipis kalau mereka tidak beriman. Tapi kalau mereka beriman tidak ada masalah. Tertipu oleh dunia. Bagaimana model orang kafir tertipu dengan dunia? Orang kafir yang tertipu dengan dunia menolak kebenaran. Orang kafir Quraisy menolak kebenaran agama, menolak kebenaran keberadaan Allah. Tapi mereka percaya kalau Muhammad itu Al-Amin. Percaya. Tapi setelah Muhammad membawa agama yang benar, mereka mengundurkan diri daripada kebenaran tersebut. Ini ketertipuan tadi. Setelah Nabi Muhammad bawa agama Islam, kata mereka agama baru dan ini tidak bisa dibenarkan. Mereka keluar daripada pengikut Nabi Muhammad. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini karakter. Sehingga mereka tertipu menolak kebenaran tersebut. Mereka menginginkan hal-hal demikian. Kenapa? Karena datangnya agama Muhammad memberikan aturan-aturan tertentu. Salah satu di antara aturannya adalah menolak perbuatan-perbuatan yang sifatnya ribawi. Menolak perbuatan-perbuatan yang sifatnya memperkaya diri sendiri. Menolak perbuatan yang disebut dengan ketidakadilan. Islam datang dengan karakter itu. Mereka tolak. Orang kafir. Nah, apa penolakan orang kafir terbesar? Tertipunya orang kafir terbesar itu karena dia menolak kebenaran Allah, keberadaan Allah, kebenaran agama Nabi Muhammad. Disebutlah dalam surat Qul ya ayyuhal. Kita tak bahas itu, cuman kita lewatkan saja. Itu ketertipuan mereka. Sehingga dalam benak orang kafir itu cuman cara mencari kekayaan dan bagaimana kami punya kehidupan yang mewah. Maka jangan salah ketika ada pernyataan orang itu non muslim Ustaz, tapi kok kaya dia, banyak pendapatan dia. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kaya, bagaimana caranya? Jadi kafir? Nggak juga. Cara pemahaman yang harus kita luruskan. Masuk dalam kategori perang pemikiran. Kita benarkan dan kita luruskan. Kenapa orang kafir itu kita ambil ahlus sin? Banyak orang Cina yang kaya Pak Ustaz. Kenapa? Tapi dia tidak muslim Pak Ustaz. Mengapa? Bapak Ibu, tidak hanya orang Cina, banyak orang lain yang kaya non muslim. Kenapa kok dikayakan? Karena dunia mereka di sini, surga mereka di sini. Jadi apa yang mereka minta dikasih. Karena mereka tidak berpikir untuk akhirat.
Satu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Berarti kami kalau berfikir akhirat berarti kami harus miskin? Tidak. Jangan cara pahamnya begitu. Adakah sahabat Nabi yang kaya? Ada. Kita terlalu jauh saat itu sahabat Nabi. Sudah capek kami membahas itu. Oke. Sekarang saya tanya, di era sekarang ada enggak umat muslim yang kaya? Khairul Tanjung muslim atau bukan? Nomor 5 terkaya di Indonesia. Khairul Tanjung muslim atau bukan? Muslim. Sekarang sudah banyak orang muslim kaya, banyak. Nah, nanti kita bahas yang lain-lain, tapi kita bahas itu dulu. Jadi Bapak Ibu, Islam tidak melarang umat muslim ini kaya, tidak. Tapi jangan sampai kekayaan itu melupakan dia daripada Allah. Ini poin pentingnya. Baik, kembali kepada tadi. Nah, itu yang pertama, tertipunya orang kafir. Orang kafir tertipu karena satu, dunia. Yang kedua, menolak kebenaran agama Islam, atau mereka menolak Allah, menolak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa. Yang kedua, di tengah orang kafir ada orang-orang muslim yang mengikuti jejak orang kafir. Satu, menjadi musyrik. Yang kedua, menjadi munafik. Yang ketiga, menjadi fasik. Kita runut lagi, kita runut dulu. Sekarang, bagaimana? Apakah ada orang muslim yang mengikuti orang kafir? Ada. Apa yang diikutinya? Orang muslim mengikuti jejak perbuatan orang kafir yang mengantarkan orang muslim tersebut kepada kekufuran. Kita ambil contoh. Ada orang muslim tapi percaya beginian. Tahu ini? Tahu Bapak Ibu ini kan? Apa kata dia? Itu simbol keberuntungan. Kalau ada orang muslim begitu berarti syirik. Musyrik dia, kufur dia. Disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, sebut. Kata Nabi, wala tiarata. Kata Nabi, jauhi orang muslim, jauhi oleh kalian perbuatan tiarah. Tiarah itu bagaimana? Tengok burung di atas. Ini kalau burung gagak yang lewat berarti ada tanda sesuatu nih. Itu namanya tiarah namanya. Itu pernah terjadi, sangat sering terjadi. Orang zaman dulu juga berpaham demikian. Bapak Ibu harus paham. Ini saya kasih tahu. Itu tradisi yang dibawa oleh agama yang lain untuk menghilangkan pemahaman terhadap Allah. Sehingga menjadi sebuah tradisi yang diyakini. Sama halnya begini. Jangan potong kuku depan pintu ketika maghrib, pamali. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Tapi memang ada hadisnya. Mana hadisnya? Coba kita lihat. Begitukah pemahaman hadisnya? Ini menjadi persoalan. Bisa jadi ketika ada orang di depan pintu sedang potong kuku, mohon maaf, di maghrib tak sengaja tangan dia luka. Menjadi satu hal yang disampaikan kepada, si anu itu fulan ibn fulan, dia sedang potong kuku di depan pintu, luka tangannya di waktu maghrib. Makanya jangan potong kuku waktu maghrib. Sehingga menjadi sebuah tiara, sehingga menjadi sebuah hukum, kebiasaan, pamali. Pertanyaannya, ada orang potong kuku di tengah malam, kena juga tangan dia. Kok tidak disebut-sebut sebagai pamali? Tahu kenapa alasan dia di tengah malam potong kuku tangannya kena? Lampunya mati. Tapi kan tidak jadi pamali. Kenapa? Karena waktu itu sesuatu yang aneh dipandang masyarakat, yang kemudian terjadi menjadi suatu tradisi yang diyakini. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, ini disebut dengan tiara. Ada orang kafir yang begitu? Ada. Ada orang muslim yang mengikuti itu? Ada. Orang muslim yang mengikuti kekufuran. Kita ambil contoh yang lain. Ada orang muslim, lihat orang non muslim kaya, dia datang ke dukun. Kata dukunnya, ambil tali pocong, kemudian taruh di atas rumahmu, jadi jimat, insya Allah besok kau kaya. Insya Allah besok kau kaya. Sudah kalimatnya pakai insya Allah, besok kaya. Tapi perlakuannya musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang muslim
menjadi kafir. Ketidakpercayaan mereka terhadap Allah. Banyak orang muslim hari ini, mohon maaf, secara tidak langsung terseret dalam kekufuran hanya karena tidak percaya kepada Allah. Pengobatan, timbangan, kemudian transaksi, niaga, apapun banyak. Yang tidak percaya sama Allah itu banyak. Nah yang ketiga, orang muslim bekerja sama dengan orang kafir. Sekarang ini kita runut dulu biar tidak salah paham. Pertama, boleh tidak orang muslim bekerja sama dengan non muslim? Satu. Ini pertanyaan. Pertanyaannya biasanya butuh jawaban. Boleh tidak orang muslim bekerja sama dengan kafir? Nah, cepat kali bilang boleh nyentak. Baik, kan pertanyaan Ustaz, kami jawablah. Betul. Sekarang kita lihat dulu. Bekerja sama dengan orang kafir yang seperti apa? Jangan main halal haramkan dulu. Kita lihat dulu. Ada orang kafir, muslim bekerja sama dengan orang kafir. Kita ambil satu poin aja, tidak usah merembet. Dalam perniagaan. Sekarang kita lihat. Apakah orang kafir ini punya niat dan kita tahu akan niat yang dia miliki? Kalau tahu kita niat orang kafir ini sengaja memberikan ruang kepada muslim untuk bekerja sama dengan tujuan untuk menjatuhkan muslim itu sendiri, maka hukum bekerja sama dengan orang kafir seperti ini haram. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Tapi Pak Ustaz, kami cuma kerja sama dalam jual bir bintang. Halal apa haram? Haram. Sudah bekerja sama dengan orang kafir dalam proses seperti ini haram, tambah yang dijualnya haram, yang didapat haram, isi perutnya, isi otaknya pun haram. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Yang pertama itu. Yang kedua, bekerja sama dengan orang kafir yang orang kafir ini tidak punya kepentingan apapun. Misal, ini kita ambil contoh. Seorang saudagar kaya yang pemilik, dia memiliki sawah, bukan sawah, ladang, bukan ladang ya, tanaman cabai misalkan. Tapi dia non muslim. Sementara kita tidak temukan pedagang-pedagang cabai yang lain atau orang-orang yang lain punya tanaman-tanaman cabai yang lebih banyak daripada dia. Sekarang kita datang nih, bro, gua mau kerjasama dengan lu untuk ngambil cabai. Dia tidak punya kepentingan dan kita tahu siapa dia dan karakter dia. Maka ini penting Pak, sebelum melakukan kerjasama dengan siapapun perlu mengetahui karakter. Sekarang ini kan banyak orang tertipu dengan model begitu. Wih, si Anu tuh baru kerjasama dengan si A, udah dapat mobil aja, cuma DP 150 juta, dapat ini. Setelah dia masuk, bangkrut. Sakit hati kan di belakang. Sampai di sini paham ya? Lihat. Kalau tak punya motif apapun silahkan, tidak ada masalah. Ke dalam agama bekerja sama dengan non muslim dalam transaksi seperti ini jika tidak ada pilihan, maka Islam membenarkan. Tapi perhatikan baik-baik. Di samping ini cabai, yang punya cabai orang muslim. Yang di samping ini yang punya cabai non muslim. Tapi harganya 1.000 lebih murah daripada yang muslim. Bapak Ibu pilih mana? Kok perbandingannya itu yang terjadi sekarang? Kemarin kita perbandingkan rumah sakit dan sekolah. Sekolah non muslim lebih berakhlak daripada sekolah muslim Pak Ustadz. Makanya aku sekolahkan anakku di non muslim katanya. Sekarang saya tanya, berapa perbandingan jumlah sekolah non muslim di tempat kita dengan sekolahnya muslim? Apakah bandingnya 1 banding 1 atau 10 banding 1? Kalau 10 banding 1, 10 muslim 1 non muslim, kok kita masih menjadikan perbandingannya satu sekolah? Kan masih banyak sekolah muslim yang lain. Memang dasar pola pikirnya yang harus kita rubah. Yang kedua, rumah sakit. Masih ingat rumah sakit ya? Lebih enak tuh saat pelayanannya baik. Iya memang pelayannya baik, lama-lama kita ikut juga. Saya pernah Pak, mohon maaf, saya pernah di Yogyakarta, saya pernah berdiskusi
di salah satu rumah sakit non muslim itu ada namanya apa namanya? Bukan orang yang memberikan nasihat bagi orang yang sakit itu. Robby, nama lupa lah. Pokoknya gini, ada ahli agama yang nanti ikut mendampingi orang-orang yang sakit itu. Dan dari setiap sekolah agama itu akan diberikan setiap ruangan diberikan satu pendamping. Jadi siapapun yang sakit nanti ini ahli agamanya tadi, kalau bahasa lainnya ini ahlul kitabnya lah atau apalah terserah lah kan gitu. Datang kemudian dibilang gini, tenang, dinasihatin tuh Pak. Siapapun yang sakit, baik muslim ataupun non muslim, dia datang tuh. Karena rumah sakit dia. Sekarang di rumah sakit muslim ada nggak kayak gitu? Bapak ibu sakit misalkan, ada nggak dokter ustadznya di rumah sakit itu yang datang? Ibu bagaimana keadaannya? Ada nggak ustadznya begitu? Nggak ada kan? Nggak semuanya ada, tapi ada salah satu rumah sakit di Yogyakarta yang ada begitu. Rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kebetulan yang tukang agamisnya adalah kawan saya sendiri, satu angkatan di sekolah waktu itu. Itu Pak, apa kata mereka? Kami dapat pelayanan itu, bahkan kami disamperin oleh mereka. Jangan salah Pak, kalau kita masuk dapat pencerahan seperti itu dan diterima oleh akal kita, maka saya yakin bisa masuk ke agama mereka. Jangan salah. Nah, sekarang kita kembalikan kepada perbandingannya tadi. Bapak ibu pilih mana? Hanya karena 1000 2000 perbedaannya. Bapak ibu pilih mana? 1000 Ustaz, kalau dikali seton banyak Ustaz. Iya memang, kalau dikalikan dengan 1 ton. Tapi coba bayangkan 1001 ton itu dikalikan dalam bentuk sedekah. Kan tidak banyak yang begitu. Kata Nabi, aku menjual kurma. Kurma yang aku jual ini, kata Nabi, aku ambil dari tempat situ. Aku ambilnya harga sekian, aku jual harga sekian. Sekarang kalian mau beli berapa silahkan. Pertanyaannya, ada nggak yang jual kayak gitu sekarang? Saya ambil baju nih Ustaz di Jakarta, nama tokonya A. Kemudian Ustaz saya ambil harga 11.000, saya jual 20.000. Kalau ada yang jual begitu sekarang, itu berarti mencontoh cara Nabi berjualan. Boleh kita datang ke situ. Tapi hampir di beberapa toko yang saya datangi, nanya harga aslinya aja. Itu rahasia toko, Ustaz. Betul apa salah tuh? Baik, kita kembalikan kepada perbandingan tadi. Kita kembalikan kepada perbandingan. Apa hukumnya? Membeli satu muslim juga punya, yang satu non muslim. Dalam perkara hukum tidak dipersoalkan hukum. Dalam perkara hukum tidak dipersoalkan. Tapi dalam perkara etik, masa ia seorang muslim lebih memilih ini ketimbang yang muslim? Sampai di sini bisa dipahami. Tapi soal hukum bagaimana? Tidak ada masalah. Sejauh dia tidak punya kepentingan untuk merusak Islam, tidak ada masalah. Makanya Nabi membolehkan siapapun dari kalangan non muslim ketika itu, pada masa zaman kafir Quraisy, berdagang dan muslim yang membeli silakan sejauh tahu yang dijual. Kalau tak tahu yang dijual tidak boleh. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Itu yang kedua. Jadi boleh tidak kita kerjasama dengan non muslim yang tidak punya kepentingan untuk merusak Islam? Boleh. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau buka warung Starbucks, boleh enggak? Ibu-ibu memang semangat. Oke, sekarang ibu-ibu jual KFC, boleh enggak? Kami mau franchise tak apa-apa terserahlah gitu. Oke, boleh enggak? Enggak boleh. Pizza Hut, kenapa kok enggak boleh? Karena mereka bekerja sama untuk memusuhi Islam. Nah, ini poin pentingnya di sini. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita punya hajat dan kita punya kewajiban. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang kafir. Menjadi, mohon maaf, menjadi bawahan orang kafir. Menjadi perpanjangan tangan orang kafir. Menjadi orang yang disuruh oleh orang kafir untuk merusak Islam. Itu jelas keharamannya. Apapun model kerjasamanya haram. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Kata si Anu, aku punya duit nih. Sekarang aku minta engkau, kalau kau mau duit, aku kasih duit. Tapi dengan catatan, kau hancurkan masjid si A itu,
nanti kita bangun tempat yang bagus. Yang kita bangun rumahmu, kita bangun tanaman, toko dan lain sebagainya, kita manfaatkan untuk jual beli. Kata Muslim tadi, oke. Apa hukumnya? Haram. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi yang saya sampaikan ini adalah ilustrasi kenyataan dan fakta yang terjadi di tengah umat manusia hari ini. Betapa banyak manusia yang lebih memilih bekerja sama dengan kafir ketimbang dengan Muslim hanya karena persoalan fundamental. Tapi mereka tidak melihat akibat dampak dari perbuatan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Karena kita hanya melihat di depan dan keuntungan. Sampai di sini bisa dipahami. Maka siapapun yang bekerja sama dengan, mohon maaf, dengan orang non-muslim dalam transaksi apapun, baik itu politiknya, baik itu perdagangannya, baik itu pendidikannya, mesti punya misi. Mesti punya misi. Itu yang kedua. Nah, sekarang kembali kepada poinnya. Bagaimana caranya? Kata Imam Al-Ghazali, wa kaifa ilaju hadzal ghurur? Bagaimana menghilangkan ketertipuan ini? Bagi orang kafir, kalau tidak mau tertipu, masuklah ke dalam Islam. Selesai. Tidak ada yang lain. Orang kafir kalau tidak mau tertipu, masuklah ke dalam Islam dan percaya kepada Allah, pasti masuk surga. Yang kedua, kalau ada orang Muslim yang kemudian bekerja sama dengan orang kafir dan mengikuti ketertipuan orang-orang kafir tersebut, cara melepaskannya adalah lepaskan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Bekerja sama dengan baik dalam urusan kontrak selesai, dan jangan ada kepentingan yang lain, dan kemudian kembali kepada jalan yang baik, melakukan perbuatan yang baik yang sesuai yang sesuai dengan aturan ajaran-ajaran agama. Kalau tidak bisa. Seperti yang tadi, kami cuma jualan bir, Ustaz. Tidak bisa, sekalipun kerjasama gimana pun tidak bisa. Tidak bisa. Kami ini, Ustaz, cuma tukang antar. Terus bagaimana? Misal, ini sering ditanyakan. Ada seorang penjual bir bintang, datang tukang gojek nih. Ini kan di order. Kata toko tadi, bro, tolong kau antar barang ini ke tempat si Anu. Sementara tukang gojeknya tahu nih kalau yang diantarnya adalah minuman keras. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Itu menjadi persoalan. Nah, inilah makanya kenapa Bapak Ibu perlu mempelajari fikih muamalah kontemporer. Kenapa begitu? Persoalan umat ini tiap tahun berkembang, dan tidak banyak di antara persoalan itu yang belum ada hukumnya secara mutlak. Perlu adanya tinjauan hukum dalam perspektif fikih muamalah atau syariah. Sampai di sini bisa dipahami. Baik. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma indallahi khairu wa abqa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hei orang-orang Muslim yang bekerja sama dengan orang kafir, hei orang-orang kafir, kata Allah, ingat, dunia ini cuma la'ibu wa lahwun, permainan dan tipu daya, yang membuat kita tertipu dengan hal tersebut. Uniknya kata Imam Al-Ghazali, inilah alat yang digunakan oleh iblis untuk menipu umat manusia. Dalam bahasa lain disebut dengan talbis. Apa namanya? Talbis. Baik. Sampai di sini bisa dipahami, Ibu? Baik. Apa kata Nabi? Ma adhunnu an tabida hadhihi abadan wa ma adhunnu as-sa'a qa'imatan la in radattu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sesungguhnya kalau semua perbuatan-perbuatan yang membuat aku tertipu daripada Allah, tinggal aku kembali kepada Allah, semua ketertipuan itu Allah hapus. Dan dosa-dosa yang aku terima Allah ampuni dalam bentuk taubat. Oke, baik. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Kata orang-orang yang muslim tadi, yang bekerja sama dengan orang kafir yang tertipu tadi, apa kata mereka? Kafana, cukup bagi kami, bitaubati ahsanallahu lana,
Cukuplah bagi kami bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat kami dan selesai. Begitukah semudah itu? Tidak. Tidak semudah itu. Makanya Bapak Ibu, ini menjadi landasan bagi orang-orang Murji'ah. Apa kata orang Murji'ah? Alah, tidak apa-apa sekarang buat dosa, kan tinggal taubat aja, selesai. Begitukah? Tidak. Tapi begitu mudahlah lisan orang hari ini. Kenapa orang hari ini berbuat dosa dan maksiat begitu mudah? Karena mereka berfikir demikian. Kan tinggal taubat, wan, selesai. Ngapain repot-repot, tinggal taubat aja. Masalahnya kapan kau taubat? Itu masalahnya. Lisan ini Allah beratkan untuk mengucapkan kalimat taubat kepada Allah orang yang suka bermaksiat, terutama bermaksiat kepada Allah. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Faslun fi ghururi asatil mu'minin. Ini sudah kita masuk sebenarnya. Wa hum man yattakiluna ala afwillahi wa yuhmiluna al-amal. Banyak orang-orang mukmin itu yang tertipu. Banyak orang-orang mukmin yang bekerja sama, yang mengikuti jejak orang kafir tadi, seraya mengatakan dengan mudah, ya Allah, kan kami tinggal taubat saja, itu selesai, ngapain dibuat repot? Satu. Yang kedua, hei, urusan ibadah itu urusan masing-masing, lo ndak usah ikut campur. Sampai di sini bisa Bapak Ibu pahami? Sering temukan kalimat seperti itu? Itulah yang terjadi. Baik. Sekarang perhatikan kalimatnya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fi man igtarra bihasanatihi ma'akillatiha wa kasrati sayyiatiha. Kata Imam Al-Ghazali, banyak orang muslim hari ini tertipu, merasa perbuatan baik yang mereka buat sudah pasti Allah terima. Ustaz, kami tadi kan sudah bersedekah, kami tadi kan sudah berbuat baik, itu kan sudah menjadi satu ibadah. Ya sudah. Sampai di sini pahami? Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti ini meremehkan amal soleh, tapi mereka beranggapan semua amal ibadah yang mereka lakukan, hasanat, kebaikan yang telah mereka lakukan, mampu mengantarkan mereka kepada surga janjinya Allah. Pertanyaannya, ini saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Bapak dan ibu-ibu ini yakin tak kalau solat bapak ibu ini diterima oleh Allah? Oh, belum, apa yakin? Nah, ini kajiannya kalau udah sampai ke sini, baru Bapak Ibu cocok ngaji sama Ustaz Fajri. Namanya kajian tasawuf. Yakin tak Bapak Ibu dengan ibadah yang Bapak Ibu buat itu Allah terima? Kata Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri sedang menulis Imam Hasan Al-Basri, capek dia minum. Setelah minum, menetes satu tetesan air dari mulutnya Imam Hasan Al-Basri jatuh di pulpennya Imam Hasan Al-Basri. Ketika jatuh di pulpen, seekor lalat hinggap kemudian mengisap air tadi. Kata Imam Hasan Al-Basri, dalam hati dia, dihentikan tangannya untuk tidak mengangkat pulpen tersebut karena lalat tadi mengisap. Malam harinya dia bermimpi. Datang seorang berjubah putih mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, hei Hasan Al-Basri, Fulan ibn Fulan, pertanyaannya adalah, mana daripada amal ibadahmu yang kau pernah kau perbuat yang engkau yakini bisa memasukkan engkau ke dalam surga dan Allah terima? Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri 1, 2, 3, 4. Apa kata yang berbaju putih tadi, berjubah putih tadi? Semua Allah tolak, kecuali satu, yang lalat makan tadi, yang lalat isap tadi. Spontan tangannya tidak digerakkan, hatinya mengatakan jangan gerakkan tangan ini karena ada lalat yang mengisap. Begitulah keikhlasan yang sesungguhnya. Nah, ini kajiannya Ustaz Fajriansah, membersihkan hati, tazkiyatun nufus ataupun tasawuf. Itu biarlah urusan beliau aja. Sampai di sini paham? Jadi pertanyaannya, kalau ada muslim mengatakan dengan amal ibadah yang sudah dia buat kemudian yakin dia memasukkan dia ke dalam surga, maka ini perlu dipertanyakan. Bab yang kedua, ini bab yang kedua, kita ambil satu poin aja karena ini agak berbahaya, sensitif. Fi bayanil maghrurina minal mu'minin, kata Imam Al-Ghazali, sekarang poin kedua ini yang paling berbahaya.
Apa itu? Orang-orang mukmin, tadi muslim, sekarang orang mukmin. Orang mukmin yang tertipu. Pertanyaannya, berapa bagian yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali? 1, 2, 3, 4. 1, orang-orang ulama yang tertipu. Yang kedua, orang-orang ahli ibadah yang tertipu. Yang ketiga, orang-orang ahli harta yang tertipu. Yang keempat, orang-orang mutasawwif, orang-orang sufi yang tertipu. Nah, ini banyak, Pak. Kita ambil satu poin ya. Kita ambil poin yang pertama, al-faslul awal. Kata Imam Al-Ghazali, poin pertama yang tertipu itu adalah ulama, al-alim. Ini saya sampaikan satu hadis. Hadis ini akan saya coba buka, merujuk kepada pemahaman Ustaz Adi Hidayat. Kata Allah dalam Al-Quran, kata Nabi dalam hadisnya begini, Innallaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah di akhir zaman akan mencabut ilmu. Allah di akhir zaman akan mencabut ilmu. Cara Allah mencabut ilmu itu bukan menghilangkan fisika, kimia, filsafat dan lain sebagainya, bukan. Tapi cara Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mencabut para orang alim. Sekarang perhatikan baik-baik. Bagaimana cara Allah mencabut orang alim? 1, dengan cara mematikan orang-orang alim. Sekarang kita lihat, orang-orang alim, orang baik itu cepat tidak matinya. Jadi Bapak Ibu pengen baik apa pengen buruk? Berarti pengen cepat mati. Baik, kita kembalikan dulu poinnya. Kata Nabi, cara Allah mematikan, cara Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mematikan orang-orang yang saleh, orang alim dengan keilmuannya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Mati. Si anu fulan ibn fulan meninggal. Fulan ibn fulan baru meninggal. Fulan ibn fulan yang di daerah sana baru meninggal, padahal mereka orang alim, orang baik, orang saleh. Begitu cara Allah mematikan. Yang kedua yang perlu kita bahas. Yang kedua, cara Allah mengambil para alim tadi, cara Allah menyebarkan di tengah umat muslim dan manusia ketika itu al-juhal. Siapa itu juhal? Orang-orang bodoh yang mengaku alim. Apa maksudnya Ustaz? Bagaimana caranya? Akan banyak di tengah umat muslim, kata Nabi dalam hadisnya, kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Para ahli penceramah banyak, tapi yang faqih, yang alim itu sedikit. Sehingga orang-orang yang alim dan kefakihan ini tidak didengar oleh manusia manapun. Mulai langka, yang ahli falak mulai hilang, ahli fikih mulai hilang, ahli sufi mulai hilang, ahli faraid mulai hilang. Yang tersisa orang-orang yang penceramah, yang pura-pura pinter. Na'udzubillahi tsumma. Kata Nabi dalam hadisnya, dinukil oleh Ustaz Adi Hidayat dalam ceramahnya, setidaknya karakter akhir zaman itu yang bisa kita lihat ada 5. 1 di antara 5, qabdul ulama. Uniknya sekarang, mohon maaf, dengan perkembangan zaman, yataqarrabuz zaman, kata beliau, kata Nabi dalam hadisnya, kelak di akhir zaman teknologi berkembang semua dengan penuh dengan kecepatan yang tinggi, menggunakan internet, listrik dan lain sebagainya. Uniknya di tengah perkembangan yang begitu cepat, uniknya justru para alim fakih tadi tidak kelihatan, tapi justru yang kelihatan orang-orang yang da'i du'atun. Uniknya kata Nabi, kelak di akhir zaman du'atun ila abwabi jahannam. Yang paling banyak mengisi muka bumi nanti di akhir zaman para da'i yang mengantarkan mereka kepada neraka jahannam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Itu poin yang kedua. Kata Ustaz Adi Hidayat, beliau menjelaskan itu cara Allah mengangkat ilmu dengan mematikan orang-orang saleh. Yang ketiga, digandeng dengan hadis yang diperpanjang dengan hadis yang serupa. Maka yantasyrul juhal, akan tersebarlah di muka bumi ini fitnah, antara lain adalah orang-orang yang juhal, bodoh yang mengaku pintar. Bodoh bukan berarti tidak cerdas, tapi bodoh yang pertama menyembunyikan kecerdasan,
Bodoh yang kedua, tertipu dengan urusan dunia. Cerdas dia, tapi tertipu dengan urusan dunia, sehingga ilmunya dia jual untuk dunia. Banyak yang begitu. Ilmunya dia jual untuk dunia banyak. Ustaz, kami belajar ini mahal Ustaz. Jadi kalau kami mencari duit dengan ilmu kami wajar. Ini kalimatnya orang-orang liberal. Inilah kalimat-kalimat orientalis untuk merusak keimanan orang-orang beriman. Perang pemikiran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Cara Allah. Maka kalau Bapak Ibu hari ini melihat banyak orang yang berbicara tentang agama, padahal mereka bukan pada basis agama, sejauh mereka tidak menyesatkan, kata Nabi dalam hadisnya, dhalun wa adhal, mereka pasti akan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Nah inilah yang kita takutkan di akhir zaman Bapak Ibu, orang-orang yang muncul dengan karakter-karakter tersebut. Itulah yang disebut dengan ulama su, para alim yang memiliki perangai yang buruk. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,